Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh alam yang telah memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di aula kelurahan yang kita cintai ini tanpa adanya kekurangan dan dalam keadaan yang sehat walafiat dalam acara sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Lurah Labuh Baru Timur dan yang mewakili Bapak Zulkifli SHI. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT maupun RW dan yang mewakili. Yang saya hormati tamu undangan dan yang saya sayangi mahasiswa rekan-rekan KKN Labuh Baru Timur 2021. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Arisna Nurjana. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Hajime mashite, watashi no namae Agnes Arisna desu. Yoroshiku onegai shimasu. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang tengah berlangsung. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga kata sambutan dari Ketua Kelompok KKN. Yang keempat kata sambutan dari RT dan RW. Yang kelima kata sambutan dari Ketua Lurah Labuh Baru Timur. Yang keenam kegiatan inti. Yang ketujuh sesi tanya jawab. Yang kedelapan penyerahan plakat serta souvenir. Yang kesembilan adalah penutup. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Kelompok Puperta Labuh Baru Timur 2021 sebagai Ketua Pelaksana. Kepada M. Alif Ramadan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Labuh Baru Timur, yang terhormat Bapak dan Ibu perwakilan dari Dinas Kesehatan, yang terhormat peserta sosialisasi vaksinasi COVID-19. Puji dan syukur kita
hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas Ramadan biayanya kita dapat berkumpul di aula Kelurahan Labu Timur yang kita banggakan ini. Kami dari mahasiswa Kuperta Universitas Riau mengadakan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 ini, tentunya untuk mengedukasi kita para masyarakat tentang pentingnya vaksin di masa COVID-19 yang sama-sama kita hadapi sekarang ini. Dengan harapan setelah sosialisasi ini kita semua akan segera menjalankan vaksinasi, karena pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah memberikan fasilitas vaksinasi gratis untuk kita masyarakat Pekanbaru dan kota sekitarnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari RT maupun RW dan yang mewakilinya. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Karena tidak ada, kita skip ke acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Lurah Labu Baru Timur. Kepada Bapak Zulkifli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati para sumber hari ini yang akan menyampaikan kegiatan sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat Kelurahan Labu Baru Timur, khususnya kepada kader-kader yang diundang, walaupun berdua nampaknya yang hadir Pak, yang lain mahasiswa semua. Entah kepada siapa nanti yang akan disampaikan, saya juga tidak tahu. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Kita berharap di dunia dan di akhirat kelak terlebih setiap saat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami mengucapkan terima kasih Pak kehadirannya Bu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa hari ini memang berkoordinasi dengan kami awal-awalnya, namun teknik pelaksanaannya tidak berkoordinasi secara intim. Yang saya lihat hanya ada undangan di atas meja saya. Maunya saya, siapa yang diundang, bikin daftarnya. Nanti bisa kita koordinasikan. Sekarang tidak tahu siapa yang diundang. Jangan-jangan undangan tidak sampai, khawatirnya seperti itu. Ya nak Kak Seri? Biasanya masyarakat Kelurahan Labu Baru Timur jangankan diundang, apalagi ibu-ibu PKK. Saya telepon aja, saya telepon Mama Joko itu. Beliau juga wakil ketua PKK Kecamatan Payuskati. Saya telepon saja Mama Joko itu, nanti yang kita minta 10 datang 15. Kita undang jam 9 datang jam setengah 9. Kalau ibu PKK yang agak ribet, RT RW kita undang jam 9 datang jam 10 biasa kalau RW. Jadi kalau kita ngundang Pak Camat, ngundang polsek, kegiatan penting lainnya itu jam 10 kita undang jam 9 pakai ringnik Pak. Jadi kita undang jam 9, mereka datang jam 10. Nanti Pak Camatnya, polseknya dan ramenya datang jam 10. Pas orang sudah ramai. Pakai teknik seperti itu. Saya khawatir undangan tak sampai ini ya. Tak sampai. Kalau sampai saya pastikan ibu kader ya khususnya. Kalau RT RW saya tak sanggup menjamin. Tapi kalau ibu kader saya pastikan undangan sampai, pasti mereka datang. Bahkan kalau mereka tak datang di grup ya, selalu menyampaikan minta maaf karena ada kegiatan. Saya grup Permata, grup PKK, RT RW, bahkan grup forum RT tingkat RW, forum RT itu ada grup lagi. Saya masuk di dalamnya, saya mantau terus, jadi tahu persis saya. Bingung saya Pak, kepada siapa nanti Bapak akan menyampaikan apa nih sosialisasinya? Iya, terima kasih aja ya.
biar nambah ilmu mereka kan. Di kampus mungkin belum maksimal, di sini lebih maksimal lagi. Kepada Bu Sri, Mama Joko, saya minta tolong telepon juga kader yang lain Bu, biar hadir. Ini penting menurut saya. Nanti ibu-ibu kader, Pak RT, Pak RW harusnya perpanjangan tangan dari pemerintah menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu penting untuk menambah kekebalan tubuh. Dengan vaksin, satu-satunya harapan kita akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dengan vaksin, obat belum ada Pak ya? Obat belum ada, yang ada sekarang paracetamol, vitamin C, itu hanya untuk membantu daya tahan tubuh Pak ya. Obat belum ada nih. Harapan kita selain prokes kita jalankan secara maksimal, hanya vaksin. Tubuh kita kebal, lalu walaupun kita terkonfirmasi positif corona, setelah itu kita tidak terlalu parah Pak ya. Terus masa inkubasinya tidak terlalu lama. Biasa normalnya 11 sampai 14 hari, karena kita sudah divaksin, bisa saja 3 sampai 7 hari kita sudah sembuh. Itu harapannya dengan vaksin. Nanti dengan vaksin juga kita berharap sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden, Pak Gubernur, Bapak Wali Kota Pekanbaru, kita bisa hidup berdampingan. Artinya virus corona itu tidak lagi menjadi virus yang berbahaya ketika kita terpapar, gitu Pak ya. Nanti mungkin lebih detailnya dari narasumber kita menyampaikan itu. Kemudian walaupun yang diundang hanya hadir 2 orang Pak, 2 orang, saya tetap mengapresiasi setinggi-tingginya ide mahasiswa KKN UNRI tahap 2 ya, tahap 2 untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Saya apresiasi deh. Cuman kelemahannya pertama koordinasi siapa yang diundang, tidak ada nama kepada kami. Kalaupun tidak sama saya, di Pak Ardiles bisa koordinasi, di bawah langsung tahu semua Pak Ardiles kan yang kasih terserah kemarin, koordinasi siapa yang diundang. Karena kami tidak tahu kan di samping wilayah RW KKN bisa juga ikut kader yang lain kita undang. Itu apa? Perlu menjadi catatan untuk kegiatan sosialisasi di depannya. Ini saya khawatir nih, apakah datang atau tidak ibu-ibu yang ditelepon sama Mama Joko sama Bu Sri ini? Ternyata memang betul-betul berdua pesertanya. Kegiatannya bagus, membantu pemerintah Pak ya, membantu pemerintah menyampaikan informasi pentingnya vaksin pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kemudian saya berharap ke depan mungkin ada kegiatan sosialisasi lain lagi, berkoordinasi secara intim biar apa yang menjadi keinginan kita, yang menjadi tujuan kita tercapai. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kita 2 yang mendatang, 2 1 1 Mama Joko. Tapi tak apalah Pak ya. Mudah-mudahan satu jalan. Kader yang lain yang ditelepon sama Mama Joko, yang ditelepon sama Bu Sri datang. Cara saya tadi Pak, ini dibuka secara resmi atau tidak nih? Tak perlu ya. Biasa kalau kita kan ada bukan, kalau tak perlu tak apa-apa. Cara saya itu Pak, sekali mohon maaf Bu, begini keadaannya. Adik-adik mahasiswa ke depannya tentu lebih harus belajar lebih banyak lagi, bahwa di kampus beda sama dengan pemerintahan, bahwa di kampus beda dengan di lapangan. Di lapangan seperti sekarang, yang punya wilayah saya ada RT RW, ada PKK, ada kader posyandu, semuanya itu bisa kita koordinasikan dalam rangka melaksanakan kegiatan. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara kita tunggu-tunggu, yaitu kegiatan inti. Mempersilakan pemateri Abang Adi Febrian yang menyampaikan materinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Labu Baru Timur, Pak Zul Kipli. Yang saya hormati rekan kerja saya, Bu Yuli. Kemudian yang saya banggakan adik-adik Kukerta ya, Unri ya, yang sudah punya ide untuk acara ini. Kemudian para undangan ibu-ibu kader ya, jadi Kelurahan Labu Baru Timur ini, walaupun sambil jalan ya, nanti akan ada, mudah-mudahan tambah lagi peserta. Izin saya mutar-mutar ya, Bu ya. Nah enak, saya biasa duduk aja gitu ya. Nah, terima kasih kepada adik-adik Unri. Memang ini suatu kesempatan yang kami kira ini adalah kepanjangan tangan kami dari Dinas Kesehatan untuk supaya bisa mensosialisasikan lebih jauh lagi kepada masyarakat, kepada adik-adik mahasiswa. Saya tanya juga nih Pak, background mereka ini rupanya tak ada yang kesehatan. Biasanya ada KKN Kukerta itu ada FK-nya juga, ada keperawatan atau yang fakultas kesehatannya juga. Rupanya ada nggak ada yang dari ini ya. Nah, mungkin karena itu juga kami sudah jadi salah satu pembicara narasumber. Baik, mungkin ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ade Febrian, panggil Pak Ade aja, biasanya dari terlihat jelas ya di baju ya. Nah, bekerja sehari-hari di seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Nah, saya tamatan Universitas Andalas, ya satu kesehatan masyarakatnya. Kemudian diangkat pegawainya di Batam Pak, ya sampai 2018 kemarin dan pindah sekarang di Pemko Pekanbaru sampai sekarang. Nah, kita coba masuk sedikit tentang virus corona ya. Ini awal-awal kita coba buka dulu ceritanya tentang apa itu virus corona dan penyakitnya itu ya. Jadi sama-sama tahu bahwa dalam 2 tahun terakhir ini adalah yang kita hadapi ya. Dari mana asalnya? Dari Wuhan, Cina ya. Nah, itu sedang WHO pun sedang menyelidiki sekarang asal-muasal penyakit tersebut. Apakah betul dari Wuhan atau dari mana asalnya? Karena ini pandemi ya. Pandemi itu apa? Dialami oleh semua negara. Ya, tidak hanya di Indonesia. Dialami oleh semua negara ya. Jadi dia adalah penyakit disebabkan oleh coronavirus jenis SARS. Dulu namanya SARS ya, SARS, infeksi saluran akut pernapasan ya, dan dia bermutasi ya, yang awalnya diketahui di Wuhan tersebut. Mutasi terbarunya disebut coronavirus atau SARS-CoV-2 ya. Nah, mungkin adik-adik juga sudah tahu bagaimana cara penularannya. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu kader ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dia gampang menular ya. Hampir sama dengan flu biasa ya. Dia kalau kita biasanya di rumah kena satu flu, hampir semuanya bisa tertular ya. Nah dia bisa kita ditulari melewat droplet. Droplet itu percikan air ludah, percikan bersin ya. Nah, seperti itu dia. Jadi bukan melalui udara begini enggak. Cuma percikan air ludah atau bersin. Ya, kalau bersin dia kan bisa kita lagi ngomong ada teman bersin kan. Itu sedikit banyak pasti kita ada cium sedikit aroma bersin pasti ada itu ya. Nah, mungkin dari situ makanya selalu pakai masker ya. Dari batuk atau bersin ya. Dari batuk itu kita tak bisa nampak cairan-cairan yang keluar saat bersin dan batuk itu karena dia kecil sekali
Kemudian kontrak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, makanya sekarang berjabat tangan itu diganti dengan cara yang lain atau seperti orang tidak lagi bersalaman seperti biasa ya. Karena tadi mungkin dia bersin lalu ditutup dengan tangan, lalu dia bersalaman dengan orang lain, atau dia menyentuh sesuatu benda lalu orang lain juga menyentuh benda tersebut, bisa menular. Karena di permukaan terbuka dia juga agak lama bertahan virus. Nah, ini dia menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus, di atasnya kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan ya. Makanya selalu dianjurkan cuci tangan. Lanjut deh, coba. Ini macet. Ya. Nah, itu sekilas tentang coronavirusnya ya. Nah, kemudian apa vaksin itu? Ya, vaksin adalah salah satu cara sekarang untuk kita bisa menanggulangi pandemi ini. Ya, karena obatnya belum ada, Bapak Ibu ya. Dari dulu pun yang namanya penyebabnya virus itu belum ada obatnya. Influenza sekalipun belum ada obat yang pas untuk betul-betul menyembuhkan influenza tersebut. Sama halnya dengan corona ini sekarang ya. Hanya vaksin adalah untuk pengendali, untuk supaya kita mengurangi risiko terpaparnya kena virus corona ini ya. Ada vaksin itu cara sederhana, aman, efektif dan merangsang pembentukan imun sistem ya. Kalau kita biasanya terkena suatu penyakit ya, lalu kita menjadi sakit ya, itu imun kita adalah imun aktif yang sudah alami ya. Nah, kalau vaksin itulah adalah sistem imunitas yang dibuat ya, yang untuk mencegah terjadinya penyakit yang dilarang. Sistem imun ini memberikan pajanan kuman mati atau dilemahkan dengan vaksin ini. Cara pemberiannya ada suntikan oral atau ada dari spray hidung, ada disuntik. Dan kalau sekarang kan kita tahu vaksin itu disuntik intramuskuler ya, atau dalam otot ya disuntiknya. Kalau anak bayi kan yang disuntik itu kan ada yang berbekas, itu di bawah kulit ya. Nah, COVID-19 ini sirkulasinya pada 14 Maret 2020 pandemi coronavirus dicanangkan di Indonesia sebagai bencana nasional ya. Kemudian pada 17 Maret penetapan status siaga darurat bencana non alam akibat virus di Provinsi Riau. Ya, ini begitu cepat ya, tatanan kehidupan baru 21 Mei. Nah, itu kenormalan baru tidak berarti melonggarkan PSBB, itu yang disebut dulu neo normal ya. Nah, kita tahu ya kalau virus corona itu adalah suatu hal yang baru, dia baru bermutasi, sama halnya kayak kita mobil ya. Mobil baru, contohnya Kijang itu Kijang petak dulu kan waktu pertama keluar ya. Lalu orang meneliti di berbagai sisi, ini kurangnya ini kurangnya ini yang harus diperbaiki, muncullah Kijang Grand ya Pak ya, kita ibaratkan seperti itu. Setelah itu ada lagi perkembangan setelah itu, wah ini banyak kurang lagi di sini, mungkin desainnya kurang bagus atau apanya, fiturnya ditambah sampai sekarang ada sampai ke Innova Reborn gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Virus corona juga adalah hal baru yang semua peneliti meneliti dari berbagai sisi virus itu, baik dari cara perkembangannya, baik dari cara penularannya, atau obat apa yang bisa menghentikan pertumbuhannya. Nah, kita mengenal sekarang herd immunity atau kekebalan kelompok ya, Dede ya. Vaksinasi itu diharapkan bisa menghasilkan kekebalan pada
kelompok atau populasi. Ya, kita tahu beberapa waktu lalu herd immunity ini dicapai sekitar 70 atau 75% semua populasi di Indonesia ya. Tentu sampai turunannya ke RT RW ke kelurahan juga minimal 70-75% warganya sudah tervaksin. Apa gunanya? Ini kita lihat herd immunity atau kekebalan kelompok. Situasi di mana sebagian besar terlindungi kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung ya. Atau turut terlindungi kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan. Jadi sebagian besar ini sudah tervaksin, 75% sudah tervaksin. Orang yang belum tervaksin itu terlindungi, ya, terlindungi oleh orang yang sudah divaksin. Nah, herd immunity ini dapat tercapai hanya dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Ya, vaksin itu imunisasi bahasa lamanya ya. Kita vaksinasi dulu waktu kecil sudah imunisasi bukan, Dede ya. Nah, kalau semuanya sudah tervaksin, maaf saya buka karena susah. Kemudian maka ini bukan hal perkara pribadi ya. Ini kita juga berfungsi untuk melindungi orang-orang sekitar kita yang belum divaksin. Kalau 70-75% sudah divaksin, orang yang 25%-nya atau 30%-nya itu sudah terlindungi dengan kita tervaksinasi. Ya. Itu yang disebut dengan herd immunity. Sekarang sudah banyak ya. Pemko sendiri beberapa waktu lalu sudah meluncing 10 bus di setiap kelurahan sudah disebar ke pelosok-pelosok untuk agar warga bisa mengikuti vaksinasi. Ya, tidak hanya di puskesmas dan rumah sakit lagi. Ya, mungkin adik-adik ada yang tinggal di mana? Adik tinggal mana, Adik? Hah? Petapahan. Oh, di Tapung. Nah, itu Kampar ya. Kalau Kampar gimana cara ininya? Mengejar vaksinasinya itu? Lewat apa? Kantor desa, mungkin didatangkan petugas kesehatannya ke sana, diundang, lalu masyarakat dikumpulkan untuk bervaksin. Nah, tinggal di mana? Pembatuan. Oh, luar kota semua. Ada yang di luar kota? Ada. Pembatuan di Kulim ya? Ada nampak bos vaksin di situ? Ada. Nah, begitulah ya. Supaya kejar target ini herd immunity tadi. Ya, jadi pemerintah mengejar target herd immunity itu supaya cepat terbentuk agar virus itu tidak bertambah parah dan angkanya tidak bertambah lagi ya. Apalagi sekarang katanya varian Delta lagi marak-maraknya. Jakarta sudah sangat parah. Nah ini ya angka, coba kita lihat sedikit ada penelitian dari ilmuwan bahwa efektivitas vaksin itu seberapa besar sih kita bisa efektifnya bisa terlindungi dari virus corona dengan melaksanakan vaksinasi. Nah, ini dari 25 orang kasus COVID-19 divaksin 7 orang dan 18 lainnya adalah placebo atau pembanding. Nah, efikasinya di Turki itu cukup tinggi ya, Dede ya. Bapak Ibu juga, Ibu-ibu kader juga bisa coba lihat. Nah, 91%, 91,25 di Turki, di Brazil 78, sementara dan di Indonesia ada 65,3% hasil uji klinisnya dari yang sudah dilakukan oleh di Bandung ya. Nah, syarat dari WHO bisa vaksin itu bisa dibagikan ke masyarakat adalah efikasinya 50%. Berarti virus atau vaksin yang ada sekarang itu sudah mencukupi syarat untuk disuntikan ke masyarakat. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai efikasi di setiap negara yaitu epidemiologi COVID-19 di suatu negara. Epidemiologi itu angka kesakitan, kematiannya, kemudian kegawatan daruratan penyakitnya di suatu negara. Itu juga mempengaruhi. Kemudian faktor sosial budaya di negara tersebut. Kenapa berbeda-beda? Nah, kemudian geografisnya juga, ya. Kemudian perilaku masyarakatnya yang paling penting, ya. Nah, tingkat kepatuhan masyarakatnya. Kita lihat sekarang di Eropa sudah mulai turun. Kenapa? Kenapa kira-kira? Hah? Banyak yang sudah vaksin.
Ya, kemudian yang kedua apa? Nah, dia patuh dengan patuh. Lalu kultur, ya, budaya mereka juga tidak terlalu suka berkerumun, ya. Kalau kita orang Timur sedikit acara berdoa bersama, sedikit acara kumpul keluarga, ya kan? Nah, orang Eropa sudah individual, ya. Kita lihat aja tinggalnya satu orang satu apartemen, ya. Kalau kita satu keluarga itu bisa satu rumah itu bisa 2-3 kepala keluarga, ya. Nah, mungkin itu dan itu sangat mempengaruhi. Apalagi tingkat kepatuhan. Ya, ini memang dengan Pak Lurah pun juga warganya mungkin banyak juga kontroversi selama ini, kontroversi mengenai vaksin ini mungkin sebelum adanya meningkatnya angka ini pasti juga banyak mengalami Pak ya di lapangan, ya pasti ada juga yang pro dan kontra lah ya Bu ya, apalagi media sosial sangat banyak sekali ya. Media sosial ini bikin orang bingung ya. Ini mana yang betul ini kan? Nah, itulah peran-peran adik-adik mahasiswa ini untuk meluruskan ya. Sekarang dapat ilmunya tidak hanya belajar dari sini, tapi juga di internet, situs-situs resmi ya. Jangan kita ngambil sumber itu dari website-website yang tidak terbukti atau tidak terdaftar ya. Kita lihatlah, kalau di TV saya rasa kalau kita nonton TV aja itu rasanya kebenaran beritanya juga sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau media sosial itu simpang siur itu, websitenya tak ada di mana-mana, file linknya mungkin link tadi malam dibikin langsung launching pagi bisa jadi kan, yang bukan dari media resmi ya. Nah, itu sangat banyak sekali yang bikin masyarakat terpengaruh ya ibu-ibu ya. Banyak lah Bu di warga ibu-ibu, banyak kali yang bilang iya susah jawabnya jadinya. Nah, iya banyak iyanya Bu ya, karena orang selalu mencari pembenaran yang mana menguntungkan bagi dirinya ya, yang menyusahkan diri dia tak mau dia. Itu manusiawi sekali, dan media memanfaatkan sifat manusiawi yang seperti itu ya. Lalu kita suruh, kan ini semua yang dianjurkan pemerintah itu adalah melanggar kebiasaan kita semua Bu ya. Kebiasaan kita semua itu di stop ya, ibadah sekalipun. Nah, itu fungsi kalau secara manusiawi itu yang pertama yang harus kita patuhi, itu pun dibatasi. Makanya orang sangat tinggi sekali kontroversinya dengan informasi adanya virus corona ini, karena memang sosialisasi kita berubah, tata cara kita berubah dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi tantangan bagi kita di pemerintahan, apalagi Pak ya, itu sangat menjadi tantangan bagi kita ya. Tapi kita harus berpikir global ya, harus kita berpikir secara kemanusiaan, jangan lagi mengutamakan ras, agama, golongan dan lain-lain ya. Memang harus kita pola pikir kita yang harus dibuka lebar ya. Kalau kita mikirin kelompok ini memang kebiasaan kita pada umumnya yang sudah turun-temurun ya, yang dibatasi ya, karena memang penularannya itu masif ya. Saya bilang masif karena memang langsung tinggi, angkanya sangat tinggi sekali. Belum pernah kita dari bayi, dari anak-anak dulu dia alami dengan kejadian seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Pak Lurah juga, ibu-ibu juga ya, belum pernah ada itu dalam sejarah kita hidup ya, dibatasi sebegini ya, dengan keadaan seperti ini. Belum pernah ya Bu ya. Ibu berapa umur Bu? Berapa umur? 59 ya, setengah abad lebih. Tak pernah dibatasi seperti ini kan. Anak-anak kami, anak-anak yang baru lahir sekarang 5 SD, itu kasihan sekali. Tidak sebebas kita dulu yang waktu kecil. Adik-adik, kawan-kawan adik laki bebas kan kemana-mana,
mau ke pasar, mau ke mall, mau main sama kawan, berenang segala macam, main sepeda, tidak dilarang. Anak-anak yang dalam periode corona ini kasihan sekali kita, Pak. Ya, semuanya dilarang, dibatasi. Ya, akhirnya mungkin satu kajian nanti akan ada bagaimana pengaruh ya adaptasi kebiasaan baru ini dengan tumbuh kembang anak, dengan pendidikan anak, dengan karakter anak. Akan ada nanti. Saya kasihan sekali dengan anak-anak yang ada di rumah sekarang. Ya, anak saya juga sendiri termasuk ya, tidak ada kebebasan. Ya, masa-masa bermainnya itu terbatasi. Ya, terkungkung harus di dalam rumah dan sebagainya. Belajar pun di dalam rumah. Bagaimana pendidikan dan lain sebagainya. Belum pernah ada situasi ini yang kita alami dari kecil, ya. Nah, dan lalu sekarang kita harus dihadapkan dengan pembatasan kegiatan. Nah, ini yang menyebabkan orang kontroversi di masyarakat, ya. Nah, cara kerja vaksin corona, ya. Nah, virusnya itu di Cina, Inggris, dan Spanyol dan Swiss awalnya itu mempelajari secara teori membuat antibodi melawan virus corona dari jenis SARS-CoV-2 ini ya virus corona yang sekarang itu dengan membuat antibodi yang menempel pada protein virus, ya. Kemudian ini dari virusnya. Kemudian ada cara menonaktifkan virus corona tersebut dengan apa? Menumbuhkan virus corona di sel ginjal monyet. Ini percobaannya ke monyet dan menonaktifkan virus dengan beta profilaktan, itu bahasa penelitian lah ya. Virus corona yang tidak aktif bisa lagi dan tidak lagi bisa bereplikasi, tetapi protein mereka tetap utuh, ya. Jadi dia mempengaruhi beta profilaktonnya. Kemudian ada merangsang sistem kekebalan ajuvan itu. Jadi menonaktifkan virusnya tersebut. Kemudian mendorong respon kekebalan tubuh, yaitu virus mati yang disuntikan dimakan oleh sel pembawa antigen manusia. Kemudian sel antigen menghancurkan virus, mengeluarkan fragmen dikenali dengan sel T. Nah, ini sel T ini yang nanti akan merangsang sistem imun. Jadi ada cara yang kita sebut vaksin ini adalah cara yang vaksin yang kita masukkan ke dalam atau virus yang kita masukkan ke dalam tubuh manusia. Lalu dengan cara alami tentu kita sakit dulu, ya, baru kekebalan tubuh kita terbentuk, ya. Nah, tapi kita kan supaya sakit dulu kan parah juga. Kalau kita tunggu coronanya masuk kan diisolasi dulu, seminggu 2 minggu baru kekebalan tubuhnya dapat, ya. Makanya salah satu pengatasnya adalah dengan vaksin, yaitu kita tidak harus sakit dulu untuk mendapatkan kekebalan tubuh tersebut. Ibaratnya kita sudah punya tentaranya, Bu. Ya, kalau dia datang, tentara yang akan menghadapi musuh di dalam itu sudah ada. Ya, walaupun tadi efektivitasnya cuma 63 atau 65%, tapi minimal sudah ada tentara yang menghadapi lawan yang baru datang tadi. Ya. Dibanding kita harus sakit dulu, syukur-syukur ringan. Rupanya ada pula komorbid, Bu. Diabetes, hipertensi, itu yang terparah, ya. Nah, angka kematian menjadi meningkat dan lamanya dirawat juga menjadi panjang. Nah, dengan vaksin, kalaupun kita terpapar dengan corona, itu gejalanya menjadi ringan dan lama perawatannya menjadi singkat. Ya, itulah kira-kira gambarannya, ya. Ada tentara yang sudah masuk di dalam tubuh kita untuk menghadapi virus tersebut. Nah, kemudian efektivitas pencegahan COVID-19 berdasarkan ini, ya. Ini kami jadi bahan penelitian nih, Pak. 120.000 nakes divaksin. Jadi kita tuh sampel yuk. Vaksin pertama itu tenaga kesehatan itu jadi sampel, Pak, ya, untuk diteliti, ya. Nah, ini hasil penelitiannya. Di hari ke-28 efektivitasnya 94% sampai hari ke-63 atau 5 atau 6 bulan, ya, Pak, ya.
kalau kita hitung dari awal disuntiknya. Kemudian efektif dia mencegah perawatan rumah sakit hingga hari ke-28 yaitu 96%, ya. Nah, mencegah kematian sampai 98%. Ya, ini hasil kami yang sudah jadi sampel di awal dulu. Ya, kami itu hasil tenaga kesehatan menjadi bahan penelitian bagi ahli Kemenkes, ya. Dan ini dikeluarkan di 12 Mei 2021 hasilnya. Jadi kami sampel, Pak. Ya, karena awal-awal yang dapat vaksin dulu. Nah, ini kabarnya akan ada lagi vaksin ketiga untuk nakes. Ya. Ya. Booster namanya. Ya, nah iya, jadi mungkin jadi ini juga untuk penelitian. Iya. Nah, kalau saya menganalisa ya, ini akan sama dengan vaksin influenza. Vaksin influenza yang dulu sudah lama sebenarnya, mungkin Bapak Ibu-ibu belum kenal ya, tapi kalau orang ada teman saya di Chevron itu di luar negeri, vaksin itu adalah imunisasi itu vaksin yang disuntikan. Anak-anak yang imunisasi itu adalah vaksin yang disuntikan, yang diteteskan vaksin, yang disuntikan vaksin, sama Bu, ya. Imunisasi itu kegiatannya, ya. Vaksin itu barangnya yang dimasukkan, ya. Nah, analisa saya akan sama dengan flu, influenza. Nanti per 6 bulan sekali orang harus vaksin. Ya, itu dugaan saya sementara. Tapi ilmu ini akan selalu berjalan. Ilmu kesehatan itu tidak tetap, Bu. Akan selalu berkembang karena ada penelitian terus. Kalau kawan-kawan adik-adik nanti ada di kesehatan atau saudara yang di kesehatan, itu akan berkembang terus. Jangankan virus, cara mengobati luka, menindaklanjuti luka, membersihkan luka aja berkembang terus caranya. Ya. Nah, ini kalau vaksin, apalagi ilmu-ilmu baru, penyakit baru itu kan penelitiannya akan berlanjut terus. Tapi sementara ya seperti itu, ya. Kita akan terus berkembang dengan penelitian dari para ahli. Nah, itu yang harus kita ikuti terus, ya. Protokol penanganan COVID aja udah sekarang revisi kelima, ya. Ada revisi kelima. Dulu menyatakan bahwa orang yang dirawat dengan COVID sekali 2 hari dicolok, diswab. Ya, lihat hasilnya negatif positif. Sekali 2 hari, Pak. Mungkin ada kawan-kawan kita yang dirawat dulu awal di tahun lalu, Maret sampai tahun lalu 2020 yang dirawat itu sekali 2 hari itu di swab, lihat di PCR kan, di swab. Nah sekarang sebelum nggak perlu lagi sekali 2 hari, ya mungkin sekali seminggu di swab. Kalau udah kalau nggak salah 10 hari dirawat, nggak ada lagi langsung di swab 2 hari sekali, itu nggak ada lagi. Udah 14 hari dirawat, udah dipulangkan. Dulu sampai berbulan-bulan orang di rumah sakit, Pak. Teman kami ada yang 3 bulan, ya, ada yang 3 bulan. Berapa lamanya itu? Itu hasil penelitian terus berkembang, ya. Nah, kita belum tahu juga lagi ya bagaimana penanganan yang mutasi baru ini, yang si Delta ini. Kita akan ikutin terus. Nah, ini ada kejadian pasca imunisasi aman. Nah, kami tidak akan menutupi bahwa akan ada efek simpang atau keluhan-keluhan yang dirasakan setelah imunisasi atau diberikan vaksin pada setiap orang, karena setiap orang menerima vaksin atau virus di dalam tubuhnya itu punya reaksi yang berbeda-beda. Jadi tidak sama. Ada yang santai aja, nggak ada. Adik-adik di sini udah berapa orang yang ada vaksin? Ketuanya yang belum. Ya, kenapa? Apa alasannya? Ini perlu ditanya nih. Emang karena belum sempat aja, Pak. Aku disuntik. Paling itu, ya. Keluhan paling banyak takut disuntik. Padahal kalau ilmunya udah pas ya, udah masuk semua ya kan. Kalau mahasiswa saya rasa sudah logikanya sudah main, ya. Cara berpikirnya udah rasional, ya, tidak
sama lagi dengan yang lain yang pendidikannya rendah maksud saya ya. Tapi kesempatannya karena itu tadi psikisnya yang terganggu nih ya, takut disuntik, lihat darah takut ya. Memang banyak kejadian seperti itu. Tapi media menggoreng ya, orang takut disuntik, kejang-kejang atau pingsan, gara-gara vaksin katanya. Nah, itu yang menjadi, lalu masyarakat terpengaruh ya. Nah, ini kejadian Sinovac itu yang kita sekarang banyak didistribusikan, umumnya lebih aman ya dibandingkan dengan merek lain ya. Kejadian alerginya lebih sering itu pada Pfizer dan Moderna. Kemudian AstraZeneca ya ada trombosis ya. Trombosis itu ya cukup parah ya, ada kandungan oksigen di dalam dalam pembuluh darahnya yang itu menyebabkan bisa sampai kematian ya. Nah, Sinovac ini diambil karena yang pertama memang virusnya itu berasal dari Cina, dekat dengan kita, dan mereka lah yang pertama yang paling banyak memproduksi di awal vaksin ya. Sebagai negara tetangga terdekat, tentu mana yang lebih cepat produksinya itu yang dulu kita pesan ya. Tapi mungkin efektivitasnya yang lain juga bisa lebih tinggi ya, kita nanti bisa lihat. Nah, vaksin itu aman nggak? Halal nggak? Kualitasnya gimana? Nah, ini sudah dilakukan semua ya di Kementerian Kesehatan ya. Nah, ini agak kecil Pak. Jadi yang jelas semua sudah ada legalitasnya, baik dari WHO ya. WHO tadi sudah saya jelaskan 50% efikasinya itu sudah bisa diedarkan ke masyarakat untuk divaksin. Sementara ini sudah jauh lebih tinggi, apalagi rentang waktu 2-3 bulan itu, apalagi sudah vaksin kedua itu efektivitasnya lebih tinggi lagi ya, 90% lebih dari hasil penelitian ya. Nah, kemudian kehalalannya itu sudah dari MUI ya, tidak ada mengandung babinya. Nah, kualitasnya ya itu tadi sudah ada pengujian bahwa akan lebih bagus 2 kali penyuntikan ya. Apalagi yang paling penting itu protokol kesehatan sebetulnya ya. Tidak ada yang lebih efektif selain protokol kesehatan itu yang harus kita jalani. Nah, ini hoax ya. Kalau adik mau tahu kebenarannya di mana, ini bisa lewat sini, emailnya, ini nomor kontaknya ya. Nah, ini macam-macam hoax yang beredar di masyarakat ya. Nah, seperti kita tahu yang lalu bahwa dikatakan apa hoax terakhir deh. Jadi biasanya di media nih update nih. Apa hoax terakhir? Ada yang meninggal Pak yang di vaksin AstraZeneca itu Pak. Nah, AstraZeneca itu sekarang masih dalam penelitian memang ya, karena memang itu produksi di luar ya. Lalu ada yang yang lucu itu apa? Nah, di Pekanbaru kemarin ada ya, di Pekanbaru waktu kami acara di Hotel Bono, bodyguard atau entah security ya, badannya besar Pak, kayak orang binaragawan. Lalu karena dia takut disuntik, pingsan ya. Oh, udah heboh orang semua di situ Bu, takut semua Bu. Wah, itu badannya besar, takut katanya kan, bahaya vaksin katanya kan. Nah, media bilang ini gara-gara vaksin orang pingsan gitu kan. Nah, itu yang padahal dia sebetulnya takut disuntik. Banyak sekali kan yang Yuli ini, kami selalu turun ke lapangan ya. Dia memang karena takut disuntik, ada yang latahnya keluar ya. Oh, apa ada yang pusing, tiba-tiba pusing ya. Kemarin ada di Gedung Kejati, Desain Tinggi, baru umuran kalian masih kuliah ya, badannya besar ya, tapi pusing, dia siap disuntik, dia tepar kan. Setelah ditanya kenapa, saya takut disuntik Pak, takut lihat darah. Ya, Ibu
Ya, tapi udah disuntik Bu? Belum ya, karena takut disuntik umumnya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau anak-anak kita kayak gitu semua, tak ada satu anak-anak pun yang imunisasi. Ini karena kita udah dewasa aja, banyak ngeyelnya. Anak-anak nurut aja, 1-5 tahun kan? Kalian dulu ada protes nggak waktu kecil? Termasuk saya, nggak bisa protes kita. Ya suntik. Walaupun nangis teriak aja. Tapi kalau udah orang dewasa disuntik, banyak ngeyelnya ini itu. Itulah tadi hoax itu. Orang tidak akan mau mengganggu kenyamanan dia. Ya, kenapa media begitu enak masuknya? Karena kenyamanan orang yang dicarinya. Mana yang nyaman itu yang dipilihnya perintah. Mana yang bikin nyaman, yang bikin aman gitu ya. Jadi orang terpengaruh, banyak terpengaruh hoax gitu ya. Nah itulah kami menyarankan kembali adik-adik mahasiswa, ibu-ibu kader juga carilah berita, pilihlah berita yang betul-betul keabsahan dan yang legal ya, sumbernya yang legal. Jangan hanya kutipan pendapat sini situ, sudah sebarkan pula ke grup. Kan gitu kita ya kan? Teruskan ya, japri ya, latah kita kan? Dia aja udah ngirim, aku kirim juga lah, ya kan? Kami memang saya sendirilah Pak, di grup RT saya masuk, ya. Banyak itu berita-berita yang tak dari mana sumbernya, tapi saya kalau kita lawan di grup itu nggak akan selesai Bu. Pasti ada banyak juga. Jadi saya pilih jalan tengah aja, yang pencegahan saja. Ini jadwal bus keliling hari ini sekarang, ya. Dulu 3M, sekarang 5M, itu aja yang saya sebar dah. Kalau kita jawab akan habis-habis. Ada aja alasannya, ya. Tak bawa ulama lah, tak bawa ilmuwan lah, tak siapa-siapa namanya tak, ya. Dulu ada hoax, ya, yang kumpulan dokter dari barat sana menyatakan anti corona, ya. Ditangkal sama dokter Tirta itu kan, Tirta Hudi, bahwa ditelusuri latar belakang para dokter itu. Rupanya semua dokter itu bermasalah latar belakangnya semua Pak. Ada yang lisensinya dicabut, ya.